Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jauhkan dari sifat suudzon, iya, hilangkan, bahkan iya harusnya tidak ada. Orang kalau tahu Allah ya pastinya tidak akan pernah suudzon dalam hidupnya. Bagaimana bisa seseorang itu suudzon ketika mendapatkan teguran musibah? Mungkin pas sakit kah, pas celaka. Kalau Allah ini zat yang menjadi rujukan semua ya kehidupan semua makhluknya untuk bisa selamat dan bahagia. Satu-satunya dan tidak ada lagi yang lain. Bahkan syarat untuk bisa meraih surganya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam semua keadaan, semua hal, kita ini diberi nikmat oleh Allah banyak apa sedikit? Bahkan kalimatnya banyak apa sedikit? Banyak, oke. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban, gitu ya. Lalu kita berpikir secara logis saja. Kalau saya sering memberi antum, misalkan saya tiap hari ngasih sesuatu, entah uang, entah makanan, entah fasilitas, dan itu sering, mungkin tidak hanya seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Lalu satu saat saya membuat kesalahan yang harusnya diingat oleh orang itu apa? Kebaikan atau kesalahannya? Lalu apa jadinya kalau orang itu ingat kesalahannya? Ustadz itu yang diingat salahnya dong. Itu membuat gelo saya apa enggak? Gelo apa enggak itu? Ya gelo. Kok cuma sakmene balesane, paham ya? Saya sudah memberi buahnya, cuma begini nih cara meresponnya. Apalagi kalau itu ilmu yang kita berikan, yang harganya lebih daripada sekedar dunia. Apalagi Allah yang memberi buahnya, lalu kita cuma mengingat musibahnya toh. Coba batin, rasakan itu. Nemen apa enggak itu? Nemen, itu membuat Allah marah toh. Loh, apa hamba ini dikasih nikmat banyak, yang diingat cuma teguran itu, cuma musibah dikit toh. Itulah kekufuran. Di dunia kita saja, dunia manusia saja itu membuat gelo, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk apa? Memperpanjang lebar musibah itu, memperkarakan musibah itu tidak ada. Tidak pantas kita menghadirkan keluhan-keluhan yang apapun yang tidak mengenakan. Padahal keluhan itu dairatun baina apa? Hikmah, rahmat, adil, wal maslahah. Yang tidak enak saja itu penuh hikmah. Apalagi yang diberikan oleh Allah, nikmat itu terlalu banyak. Maka tidak layak bagi orang mukmin itu hanya ngiling-ngiling apa? Yang tidak enak itu. Itu memalukan. Ya, sangat itu merusak tauhid. Ya. Sekali lagi, kalau seandainya ada musibah yang terus Allah hadirkan, itu dilandasi karena faktor hikmah. Ada rahmat, ada maslahat, dan Allah lebih tahu tentang kemaslahatan seorang hamba. Terkadang penyakit itu nggak dicabut karena Allah tahu bahwa kalau dicabut justru malah muncul masalah. Entah bulan depan, entah tahun depan, dan seterusnya. Dan itu Allah yang lebih tahu. Dan dicari hikmah-hikmahnya. Kenapa? Semuanya masih Allah takdirkan dengan hal-hal yang tidak nyaman itu. Bahkan terkadang justru kalau ternyata hikmah musibah itu dihadirkan tidak lain hanya untuk menutupi dosa masa lalu, yang itu baru bisa tertutup dengan musibah itu, seharusnya kita apa yang muncul? Harus ridho itu ya legowo, orang ganjel di hati, yang terima plong, ya seneng, ya longgar, ndak terus tambah apa? Mengundat-undat gitu loh.
Dan yang seperti ini kita harus apa? Betul-betul muhasabah, betul-betul apa? Memperhatikan gitu ya. Jangan sampai kita tertipu dengan ketaatan yang sesaat, lalu kita berharap bahwa kita ini sudah layak, sudah suci, sudah soleh, dan harusnya tidak ada musibah. Nah, itu tidak boleh kayak gitu tuh. Ya, wong yang soleh saja itu diuji dengan banyak musibah, apalagi yang banyak apa? Kesalahan atau dosa